Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa lagi dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, sebelum kita mulai acara ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami datang menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih. Sebab kami boleh mengalami kemurahan Tuhan, di mana di sepanjang malam kami yang sudah kami lewati, kami menikmati petiduran yang nyenyak. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Terlebih lagi pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, biar ini menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami dalam menjalankan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang akan nanti kami dengarkan. Bahkan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi yang indah ini di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita yang masih tetap sama, yaitu Tuhan tahu pergumulan umatnya. Ya, kita sudah sampai pada ayat yang ke 13 sampai 15, yaitu janji-janji Tuhan kepada Yakub. Ya, kita sudah sampai kemarin pada ayat yang ke-14. Hari ini kita akan baca ayat yang ke-15 ya. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai 26 ya. 22 maksud saya ya. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Dan hari ini kita akan melihat ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah saudaraku yang kekasih ya, kalau kita perhatikan ayat yang ke-15 ini ya, kalau kita perhatikan dengan baik ya, ada 4 janji Tuhan lagi ya. Selain janji-janji yang sudah kita bacakan di ayat 13 sampai 15 ya, sampai ayat 14, sekarang kita lihat pada ayat yang ke-15 ada 4 janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Yakub ya. Alinea pertama ayat ini berkata demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Kata sesungguhnya bahwa Tuhan ini menyatakan bahwa dia sangat serius dan tidak main-main. Biasanya kalau bilang manusia berjanji, sungguh ntar gua datang ke sini ya. Misalnya dua orang berjanji ya, dua orang melakukan sesuatu perjanjian. Biasanya yang satu pemberi janji dia bilang, ya sungguh nanti kita ketemu di sini jam sekian hari sekian. Padahal kata sesungguhnya itu cuma sekedar untuk meyakinkan, tetapi itu belum tentu ya dia lakukan hal itu. Tapi Tuhan berkata kepada Yakub sesungguhnya. Jadi Tuhan nggak main-main. Ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Ya. Sebab Yakub memang tidak menyadari dia masih memiliki kerohanian yang sangat dangkal. Ya. Sehingga ketika dia dalam masalah, dari Beersheba dia pergi kemana? Ke Haram. Bukan tujuan untuk ya, berdagang atau mengunjungi kota Haran ya. Tapi sebenarnya dia melarikan diri dari masalah. Di sini kita melihat bahwa hubungan antara Yakub dengan Tuhan belum begitu baik ya, belum begitu dalam ya. Nah makanya dikatakan Tuhan akan menyertai dia. Saudara percaya atau tidak? Janji Abraham yang turun kepada Yakub ya, kepada Ishak, kepada Yakub, itu juga turun kepada orang-orang percaya di akhir zaman ini ya. Di kitab Ibrani di dalam kitab Galatia dikatakan pasal 3, di sana dikatakan dengan jelas ya. Janji-janji Abraham itu turun kepada
Ishak, kepada Yakub, dan kepada kita juga, ya. Nah, mari kita akan lihat, ya. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-16, 17, ya. Saya akan bacakan sebagai berikut. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, ya, dan kepada keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus, ya. Jadi janji-janji Tuhan kepada Abraham turun kepada Yakub, Ishak dan Yakub, dan turun kepada gereja Tuhan. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, ya. Jadi berkat penyertaan Tuhan terhadap Yakub, demikian juga terjadi bagi kita, saudaranya, ya. Apa artinya ini? Tuhan menyertai kita. Jadi dimanapun Yakub berada, Tuhan menyertai dia, ya. Saudaraku, di sini diingatkan juga kepada kita bahwa kemanapun kita pergi dan berada, janji-janji Abraham yang Allah berikan kepada Abraham menurun kepada Yakub, dan sekarang menurun kepada kita. Jadi kalau kita disertai Tuhan, saudara, kita tidak perlu cemas, khawatir, bimbang dengan apa yang akan kita lakukan, ya. Baik dalam berusaha, baik dalam bekerja, terlebih dalam pelayanan, kita tidak perlu takut menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan datang, sebab Tuhan beserta kita. Ya, ada lagu tempo dulu yang berkata, kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa bahagia, ya. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Apapun yang kita akan hadapi di sepanjang hari ini, yakinlah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Matius 1:23 berkata apa? Ya, mari kita lihat Matius 1 ayat 23, ya. Jadi bukan hanya janji Tuhan kepada Yakub yang berlaku bagi kita. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Ya. Immanuel artinya, ya, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Saudara, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan di sepanjang hari ini, ingat Tuhan beserta kita, Immanuel. Sampai kapan Tuhan beserta kita? Mari kita buka, ya. Matius 28 ayat 20 bagian B, ya. Matius 28 ayat 20 bagian B, ya. Kalau Matius 1:23 tadi, Tuhan melalui malaikat Gabriel berkata kepada Yusuf dan Maria bahwa berikan nama anak itu, ya. Nama ini adalah nama gelar, bukan nama pribadi, nama gelar. Dia adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sekarang Yesus sendiri yang katakan, saudara. Matius 28 ayat 20 bagian akhir, ya. Tapi saya akan bacakan keseluruhan ayat ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Ini perlu diketahui oleh setiap orang percaya. Jangan sampai kita tidak tahu, ya. Seringkali kenapa orang dalam usahanya, dalam pekerjaannya, ya, dalam pelayanannya, dia merasa kebingungan, ya, merasa seperti kehilangan pegangan, kehilangan pengharapan, karena mereka tidak menyadari, tidak tahu. Makanya Tuhan katakan, dan ketahuilah, ya. Di sini dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selama zaman ini masih ada, dan sebelumnya sudah terkali yang kedua, Dia menyertai kita.
Ya, dia menyertai kita ya, melalui Roh Kudusnya yang diam di dalam kita. Tapi nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, bukan cuma Roh Kudus, Tuhan melalui Roh Kudus menyertai kita. Kita akan ketemu dengan Tuhan yang kita idam-idamkan, yang kita harap-harapkan. Kita akan berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Haleluya. Saudaraku, di sini kita lihat jaminan keamanan dan keselamatan. Dimanapun kita pergi dan berada, terjamin dengan baik. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Ini jaminan keamanan dan jaminan keselamatan dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Ayat yang ke-15 tadi ya. Mari kita lihat. Selanjutnya dikatakan dari ayat yang ke-15 itu ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Saudara sudah disertai Tuhan. Tujuan Tuhan menyertai kita bukan cuma memberikan keamanan, keselamatan dalam segala yang kita lakukan, tapi Dia juga melindungi kita. Apa artinya ini? Tuhan melindungi kita. Kenapa? Sebab kita banyak musuh. Ada musuh yang selalu mengincar kita. Siapa musuh kita? Mari kita lihat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita ada musuh, makanya perlu dilindungi Tuhan. Ya, perlu dilindungi Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sadari, saudara. Kita bukan cuma sekedar disertai Tuhan, jaminan keamanan keselamatan dimanapun kita berada, tapi kita dilindungi oleh Tuhan. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, ya, sadarlah. Nah, apa bedanya? Dan tadi Tuhan katakan, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kemudian dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Kali ini apa pembuka? Dia katakan apa? Dan sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita perlu memiliki kewaspadaan, ketelitian dalam jaga segala sesuatu yang kita lakukan. Kenapa? Bagian B ayat ini berkata, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara sadar tidak? Saudara dimanapun kita pergi dan berada, ya, singa atau si iblis kuasa kegelapan selalu mengincar kita. Ketika kita lemah, di situ dia menerkam kita, saudara. Ketika kita iman kita lemah menghadapi persoalan masalah, kita kehilangan ya cara berpikir yang sehat. Ya, kita mulai khawatir, bimbang, ya, ragu. Di sini kita akan menjadi lemah. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan berjanji, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita perlu kewaspadaan, ketelitian dalam segala hal, menjalankan apapun yang menjadi profesi kita. Berjaga-jaga artinya berdoa, ya. Berdoa dan bekerja, ora et labora. Bekerja dan berdoa ini penting. Sambil kita bekerja, kita bisa berdoa dalam hati. Nggak perlu kita mendengarkan suara, ya. Sebab Allah itu roh adanya. Kita berhubungan dengan Tuhan melalui roh kita dimanapun kita pergi berada. Kita bisa pray, kita bisa praise and worship di tempat kerja kita sambil mengemudi, entah kendaraan sepeda motor atau mobil. Kita bisa praise and worship dengan Tuhan. Sebab roh kita nggak perlu mendengarkan suara, ya. Kecuali di tempat-tempat memungkinkan perdengarkan suara, saudara. Nanti Roh Kudus urapi saudara, urapan nyanyian saudara, dan itu akan memberkati orang yang mendengar. Haleluya. Ingat, yang kedua, Tuhan melindungi, berarti kita ada lawan yang siap sedia menerkam kita, menerjang, melawan kita. Ketika kita lemah, ya. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku lemah, Dia kuatkan. Amin, saudara. Ada saatnya grafik iman orang percaya bukan naik, malah statis. Puji Tuhan kalau masih statis. Kalau menurun itu bahaya. Di sini iblis mengincar kita, ya. Sebabnya kita harus berhati-hati, saudara, ya. Walaupun Tuhan menyertai kita, kita tidak boleh lengah, ya. Kita tetap konsentrasi penuh dengan apa yang kita lakukan, sementara kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui roh kita. Haleluya, ya. Itu janji yang kedua di ayat yang ke-15. Tuhan melindungi, ya.
Nah, mari kita lihat satu pengalaman yang dialami pemazmur dan dia ungkapkan dalam mazmurnya. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mari kita lihat ya. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Kita lihat. Ini pengalaman yang pernah dialami. Ya, ada pengalaman yang luar biasa yang dialami pemazmur sehingga dia menulis dalam mazmurnya. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Pertama ayat yang ke-8 dulu. Mazmur 17 ayat 8 dikatakan apa? Peliharalah aku seperti biji matamu. Nah, ini dia. Peliharalah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kenapa Daud berkata begini? Daud tahu ada masalah yang dia hadapi di depan dia. Ya. Ada musuh yang akan menyerang dia. Maka dia katakan apa? Peliharalah aku seperti biji matamu. Ya. Bayangkan, Daud menggambarkan Tuhan menjaga melindungi orang percaya, bagaikan dia menjaga biji matanya. Makanya ada pujian berkata, jagaku seperti biji matamu, lindungi di bawah naungan sayapmu. Tuhan menjadi bentengku, jagaku seperti biji matamu. Daud menyadari ada musuh yang sedang dia hadapi dimanapun dia pergi dan berada. Bayangin 3 kali nyawanya akan dicabut oleh Saul, tetapi Tuhan melindungi Daud bagaikan menjaga biji matanya Tuhan. Luar biasa. Haleluya saudaraku ya. Kita lihat pengalaman Daud luar biasa. Kemudian pasal 18 kembali Daud berkata ayat yang ke-7 demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ketika dia menghadapi kesesakan, cuman satu alamat yang tepat. Tuhan menjadi alat yang tepat. Tuhan menjadi alamat yang tepat, tempat pertolongan kita. Bagaimana Tuhan akan menolong kita? Ketika dalam kesesakan dia berseru. Doa adalah salah satu senjata orang percaya. Ya, doa mampu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Di mana tertutup jalan kita, ya, kesesakan kita alami. Tapi jangan takut. Ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, yang terjadi tidak terlalu jauh setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Fir'aun memerintahkan pasukan perangnya, pasukan kereta perangnya mengejar Israel. Apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel menoleh ke belakang, ada debu mengepul ke udara. Begitu tinggi. Artinya apa? Betapa banyak laskar Fir'aun yang mengejar bangsa Israel. Ketika itu mereka sudah ada di mana? Di tepi laut Teberau. Apa yang terjadi? Dari belakang ada musuh, dari depan ada yang menghalang laut Teberau. Di sebelah kiri ada Baal Zephon, di sebelah kanan ada gunung Migdol, ya, Migdol. Ada 2 bukit yang tidak bisa diterjang, yang tidak bisa naik sebab terjal tinggi. Di depan ada laut Kolsom, ya. Di kiri kanan ada gunung bukit Migdol dan Baal Zephon. Di belakang tentara Firaun sudah dekat. Apa yang terjadi? Bangsa Israel mulai berseru-seru kepada Musa. Musa, apakah karena kurang kubur Mesir engkau membawa kami untuk membunuh kami di sini? Apa yang terjadi? Musa tahu kondisi itu. Mereka sudah terancam. Musa tahu. Tapi Musa tahu alamat yang tepat di mana dia bisa berseru. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan, ada apa di tanganmu? Ada tongkat. Angkat tongkat itu, arahkan ke laut Kolsom. Apa yang terjadi? Semalam-malaman Alkitab mencatat, ya, Tuhan membuat orang Israel, orang Mesir agak lamban dalam perjalanan mereka. Tuhan buat berat mereka maju ke depan. Sepanjang malam angin timur Tuhan pakai membelah laut Kolsom. Dan terjadilah jalan raya di mana tempat itu bangsa Israel akan menyeberang, meninggalkan Mesir, meninggalkan Baal Zephon dan Migdol, meninggalkan tentara Mesir yang mengejar mereka. Apa yang terjadi? Jalan keluar dibukakan oleh Tuhan. Di mana tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Dia buka jalan
saat tiada jalan. Amin saudara. Sebab Tuhan itu jalan. Yesus katakan, akulah jalan. Apapun masalahmu yang tidak ada jalan keluar, akulah jalan yang dapat menyelesaikan apapun masalah yang kita hadapi melalui doa. Ya, betapa dahsyatnya janji Tuhan. Dia menyertai, Dia melindungi. Haleluya. Itu pun terjadi buat kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita maju terus. Masih di ayat yang ke-15, ya. Dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Ini belum kata akan, berarti belum ada masalah. Tapi ketika ada masalah, janji ini terbukti akan melindungi, ya, orang Israel termasuk kita. Ya, Yakub pun akan dilindungi, ya. Kemudian dikatakan, ya, ayat, kemanapun engkau pergi, ya, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Yakub tidak sadar dia sudah ada di negeri itu, tapi memang belum waktunya dia akan memiliki. Makanya Tuhan katakan, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab dia sudah ada di tanah perjanjian. Cuman dia belum tahu, hubungan dia dengan Tuhan masih belum terlalu dalam. Dia belum menyadari, dia belum tahu bahwa tempat di mana dia tidur itu, ya, adalah tanah perjanjian. Ya, itu sebabnya sebagai orang percaya kita ingat, kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapinya, ya. Dikatakan, aku akan, ayat 15, kemanapun engkau, aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, ya. Seringkali hamba bantu suka berdoa, ya, Tuhan berkati kami ketika kami keluar, kami masuk, kemanapun kita pergi, kita selalu disertai Tuhan. Kita akan dibawa kembali di tempat di mana kita ada. Ingat, saudara tahu, mungkin saudara seperti istri saya yang kami tinggal di Pamulang, kerjanya di Jakarta. Pulang pergi itu Tuhan sertai, Tuhan lindungi, saudara. Ya. Ini kita perlu sadar, kalau kita bisa selamat pulang pergi, saudara, lalu lintas di kota Jakarta, jangankan kota Jakarta, kota Pamulang. Waduh, Pamulang itu kota Tangerang Selatan, hampir tidak ada bedanya dengan kondisi keadaan di Jakarta. Padat kendaraan, motor seringkali, ya, saya seringkali ini mobil kalau diparkir di jalan. Artinya apa? Sudah nggak bisa jalan, sudah parkir saking macetnya. Motor pun nggak bisa jalan. Tapi kalau kita pergi pulang dari tempat pekerjaan, misalnya dari Pamulang sampai ke Jakarta, pulang pergi, bisa tiba dengan selamat. Puji Tuhan, itu kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi, keamanan, keselamatan dalam perjalanan. Tuhan lindungi kita, saudara. Bukan cuma Yakub, kita pun mengalami pengalaman yang sama. Sebab janji-janji Tuhan kepada Abraham menurun kepada gereja Tuhan atau orang-orang pilihannya. Itu yang ketiga, ya. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga sekarang. Di sini dikatakan yang ke-15, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan tanda-tanda baca itu, berarti ada maksud di situ, ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Janji pertama, Tuhan menyertai. Janji kedua, Tuhan melindungi, ya. Kemanapun dia pergi dan pada sampai Tuhan akan bawa kembali ke situ, ya. Dimanapun kita punya aktivitas, ya, dimanapun rumah kita pergi dan pulang, Tuhan tetap akan lindungi dan menjaga, menyertai. Kemudian dikatakan, ya, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Mari kita lihat, ya, referensi ayatnya Ibrani 13 ayat yang kelima, ya. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janji Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ini yang perlu kita sadari, ya. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Mari kita baca ayatnya, demikian bunyinya, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Saudara, kenapa uang disinggung di sini? Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang tidak butuh uang. Sebab uang adalah dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, perhatikan, ya, saya baca lagi. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kita harus berpada dengan apa yang ada, saudara. Sebabnya Yesus mengajar, kalau berdoa kepada Bapa di surga, Bapa di surga,
berikanlah kami pada hari ini rezeki kami secukupnya. Ada yang berikan kami kelimpahan. Wah, ini repot. Yesus ajar kita berpada, ya, meminta kecukupan. Kalau Tuhan yang memberi lebih dari cukup. Seringkali manusia egois ya, mau mengalami kelimpahan. Tuhan katakan berkat hari ini beda dengan berkat besok. Amin, saudara. Nah, ayat ini berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena, perhatikan ini, karena ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, ya, perhatikan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Ada lagi lagu yang berkata, Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintainya. Tuhan Yesus sertaku. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan. Ini janji Tuhan buat kita, saudara, ya. Kita terus bagian akhir dari ayat yang ke-15, ya. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Perhatikan penekanan Tuhan. Melainkan aku akan, ya, melainkan ayat 15 bagian akhir. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, ini menyatakan apa? Tuhan yang berjanji setia adanya. Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada anak-anaknya. Sekali Tuhan berfirman, sekali Tuhan berucap, Dia tidak pernah ingkar janji. Ya, ini yang harus kita pahami, saudara. Ada empat berkat, ada 4 janji Tuhan. Ayat 15. Pertama, Dia menyertai kita. Yang kedua, Dia melindungi kita. Ya. Yang ketiga adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang keempat, Tuhan yang berjanji itu tidak pernah Dia tidak akan lakukan. Apa yang Dia janjikan, Dia pasti akan tepati. Yang keempat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita saja manusia yang suka ingkar janji. Tuhan, beri aku kekuatan supaya ketika aku dalam masalah pun aku tetap setia untuk beribadah. Iya, ketika ada masalah nggak pernah nongol. Di persekutuan doa, di ibadah kolom, ya, di ibadah raya, di ibadah-ibadah apapun yang dilakukan nggak pernah nongol. Kenapa? Ada masalah. Saudara sadar, kita punya Tuhan yang setia pada janjinya. Tak pernah Tuhan ingkar janji. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan, ya. Saudara tahu kan lagu ini? Imani, bukan cuma lagu ini, tapi firman Tuhan, janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudaraku yang kekasih, moga kiranya janji-janji Tuhan ini terpatri di dalam hati kita. Biar Roh Kudus yang akan memampukan kita menghadapi hari kita dalam berbagai aktivitas kita yang berbeda. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri renungan pagi yang indah ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
gaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku, janji Tuhan ayat yang ke-15 tadi yang kita sudah baca, Dia menyertai kita, Dia melindungi kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan yang berjanji itu setia adanya. Mari kita belajar setia mempercayai Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kita merasakan nikmati janji-janji firman Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kita nyanyi lagi, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hati kami begitu limpah dengan ucapan syukur. Kami merasa kami dipuaskan, disegarkan di pagi yang indah ini. Kami boleh memiliki janji-janji Allah yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap percaya kepadamu. Tidak ragu, bimbang, khawatir, dan cemas. Tapi kami percaya Tuhan kami memberkati kami, menyertai, melindungi kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami percaya Roh Kudus meteraikan firman-Nya di dalam hati kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami di berbagai aktivitas kami yang kami akan hadapi di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.